Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Kurnia Rahman Priyono dengan nomor induk mahasiswa 2003010. Di sini saya mendapatkan tugas praktikum dari mata kuliah terapi latihan, yang mana praktikum ini mengenai tentang active movement dan passive movement. Penjelasan singkatnya adalah active movement adalah sebuah gerakan latihan yang mana dapat digerakkan oleh pasien tersebut secara mandiri, sedangkan passive movement pasien tersebut tidak dapat melakukan secara mandiri sehingga dibantu 100% oleh fisioterapi. Tujuan dari active movement dan passive movement sebenarnya sama, yaitu yang terpenting adalah memulihkan lingkup gerak sendi agar terhindar dari kelemahan otot serta kekakuan atau kelengketan maksud saya pada sendi sehingga susah untuk bergerak. Untuk metode active movement terdapat beberapa jenis gerakan latihan. Untuk gerakan latihan yang pertama adalah free active movement, yang mana gerakan free active movement ini dapat dilakukan secara mandiri oleh pasien, namun gerakan ini hanya untuk melawan gravitasi, gaya gravitasi, namun belum mampu untuk melawan tekanan. Nah, berikut ini beberapa gerakan free active movement. Untuk yang pertama adalah fleksi shoulder, kemudian ekstensi shoulder, kemudian endorotasi, eksorotasi, kemudian adduksi, abduksi, kemudian fleksi elbow, ekstensi elbow, kemudian pronasi, supinasi, kemudian palmar, dorsi, kemudian ulnar deviasi, dan juga radial deviasi. Nah, tadi saya mencontohkan gerakan-gerakan pada free active movement dapat dilakukan secara mandiri dan tanpa adanya tekanan dan hanya bertujuan hanya melawan gravitasi bumi. Kemudian untuk gerakan yang kedua adalah assisted active movement, yang mana nilai otot pada assisted active movement ini 2, sehingga gerakan yang dilakukan tidak dapat secara full LGS atau full lingkup gerak sendi, sehingga dibantulah dengan seorang fisioterapi agar dapat melakukannya secara full. Nah, saya mencontohkan seperti ini. Anggap saja tangan kanan saya adalah tangan fisioterapi dan tangan kiri saya adalah tangan pasien. Untuk gerakan yang pertama, gerakan fleksi shoulder. Nah, apabila pasien hanya mampu menggerakkan seperti ini, maka dibantu dengan seorang fisioterapi dengan melakukan dorongan seperti ini. Kemudian berikutnya keterbalikannya, untuk ekstensi sama, apabila hanya seperti ini maka dibantu dengan fisioterapi dengan melakukan dorongan. Untuk gerakan endorotasi dan eksorotasi seperti ini. Untuk endorotasi hanya seperti ini, maka dilakukanlah dorongan agar dapat melakukannya secara full. Begitu juga dengan eksorotasi. Nah, adduksi dan abduksi pun juga sama. Untuk adduksi hanya setengah perjalanan sehingga dibantu agar dapat full. Nah, itulah contoh-contoh dari gerakan assisted active movement. Kemudian untuk resisted active movement, gerakan ini nilai ototnya adalah 4, sehingga dapat melakukannya secara full LGS atau full
lingkup gerak sendi, sehingga karena dapat melakukannya secara full, sehingga diberikanlah tekanan untuk menambahkan massa ototnya atau kekuatan ototnya. Jadi seperti ini. Apabila melakukan fleksi shoulder, ini beri tekanan terlebih dahulu, kemudian seperti ini. Nah, apabila fleksi elbow sama, kita beri tekanan, dan seperti ini. Ekstensi elbow sama juga seperti ini. Nah, kemudian apabila menggunakan gerakan palmar dan dorsi, untuk palmar ya kita beri tekanan terlebih dahulu ya seperti ini. Untuk dorsi, nah seperti ini. Nah, itu adalah merupakan contoh dari gerakan-gerakan resisted active movement. Nah, kemudian setelah dari active movement kita beralih ke passive movement. Gerakan passive movement ini sudah saya jelaskan sebelumnya, adalah gerakan yang dilakukan oleh fisioterapi terhadap pasien. Nah, gerakan ini terdapat dua jenis gerakan latihan. Yang pertama adalah relax passive movement dan yang kedua adalah force. Sebenarnya gerakannya ini sama, cuman bedanya adalah metode pelatihannya. Yang active movement dilakukan secara mandiri, sedangkan yang passive movement dilakukan oleh fisioterapi. Nah, yang relax passive movement ini bertujuan untuk merelaksasikan otot dan juga sendi agar terhindar dari kelemahan otot dan kelengketan pada sendi. Kemudian yang force sebenarnya sama dengan relax passive movement, cuman kalau yang force diberikan dorongan agar lebih kuat, gunanya untuk meningkatkan kekuatan otot agar tidak menjadi lemah, dan tujuannya sama, menghindarkan dari kelengketan sendi, kekakuan, dan juga kelemahan otot, dan agar lingkup gerak sendinya kembali secara normal. Nah, untuk gerakan passive movement dengan metode relax passive movement dan force, kita akan melakukan gerakan latihannya. Untuk relax passive movement dan force, gerakan pertama adalah fleksi shoulder, yang mana apabila kita menggunakan relax passive movement seperti ini gerakannya, fleksi shoulder dengan santai saja karena bertujuan untuk relax. Kemudian ekstensi shoulder. Nah, apabila menggunakan force, maka digunakan dengan adanya dorongan sekali lebih kuat. Kemudian ekstensi. Nah, lalu gerakan berikutnya adalah adduksi dan abduksi. Seperti ini, adduksi dan juga abduksi. Apabila menggunakan dorongan seperti ini, juga seperti ini. Untuk gerakan selanjutnya adalah fleksi elbow. Nih, seperti ini. Apabila dengan metode force dengan dorongan seperti ini. Kemudian ekstensi elbow. Kemudian gerakan selanjutnya adalah pronasi dan supinasi. Nah, seperti ini adalah pronasi, kemudian supinasi.
Kemudian ada endorotasi dan juga eksorotasi untuk gerakan berikutnya. Berarti ini endorotasi, eksorotasi. Kemudian gerakan selanjutnya adalah palmar dan juga dorsi. Untuk gerakan palmar dan dorsi. Nah, apabila menggunakan bus maka menggunakan dorongan seperti ini. Kemudian untuk gerakan selanjutnya adalah ulnar deviasi dan radial deviasi. Seperti ini adalah ulnar deviasi, kemudian seperti ini adalah radial deviasi. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya memahami materi ini seperti ini dan saya menyampaikannya seperti ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Kesimpulannya adalah active movement maupun passive movement memiliki tujuan yang sama, namun dilakukan dengan kondisi yang berbeda. Apabila active movement dilakukan dengan pasien-pasien yang normal, dalam artian sedang dalam kondisi sadarkan diri dan mampu menggerakkan secara mandiri. Kemudian untuk yang passive movement adalah digunakan untuk pasien yang tidak sadarkan diri seperti koma, seperti keadaan koma, kemudian dilakukan oleh pasien yang sedang mengalami stroke yang tidak bisa menggerakkan sama sekali, sehingga dapat dibantu oleh fisioterapi karena tujuannya untuk meningkatkan lingkup gerak sendi agar tidak terjadi kelemahan otot dan kelengketan pada sendi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.